Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ke Mekah dan Madinah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ira Febrianti dari kelas 3A PGMI dengan NIM 2001060023. Nah, yang pertama saya akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Baiklah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nama ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya meninggal pada saat Nabi berusia 6 bulan di kandungan, dan pada usia yang ke-6 tahun ibunya wafat dan beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat ketika Nabi berusia 8 tahun. Beliau diasuh lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW diperkenalkan dengan masalah perniagaan oleh pamannya, dan dalam berdagang Nabi Muhammad SAW terkenal ramah dengan pembelinya. Beliau dikenal dengan kejujurannya, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasannya. Dengan itu Nabi Muhammad SAW mampu merebut hati semua orang, termasuk Siti Khadijah. Dengan sifat-sifat beliau, Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, mereka mempunyai 7 orang putra-putri, di antaranya yang pertama yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ibrahim. Selanjutnya, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan keresahan oleh perilaku yang dialami masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-49 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian waktu pertama itulah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya atau Rasulullah SAW. Setelah wahyu yang pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti, itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan turunnya wahyu kedua ini, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, tujuannya yaitu agar mereka lebih dahulu percaya kepada seluruh seruan dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arkam bin Abil Arkam. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun adalah diantaranya Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Selain itu, berkat bantuan dari Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94
sampai 95. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di Gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada seorang paman yang bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Nabi. Banyak cara yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah kaum kafir Quraisy gagal melakukan tekanan terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun yang dimulai pada tahun ke-7 kenabian, dan pemboikotan itu tertulis dalam sebuah lembaran surat. Undang-undang pemboikotan ini digantung di dinding Ka'bah dan penulisnya bernama Mansyur. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yatsrib diperkirakan pada Juni tahun 622 Masehi yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi ditemani Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih yang menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Thur, menuju tempat yang kelak berubah nama menjadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu, Nabi Muhammad SAW kehilangan istri tercinta, yaitu Siti Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya, Abu Thalib. Orang-orang Mekah semakin terbuka dalam menyerang Nabi Muhammad SAW. Berbagai ancaman-ancaman dari luar Mekah, diantaranya kaum musyrik Mekah, kaum musyrik sekitar Madinah, kaum Yahudi di Madinah, kerajaan-kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan kerajaan-kerajaan kecil di Arab. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada saat itu, seperti halnya membangun masjid sebagai sarana ibadah, belajar dan konsolidasi politik, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, membuat perjanjian atau yang disebut dengan Piagam Madinah, dan meletakkan dasar-dasar ekonomi politik dan sosial. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.